Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu laka sahalallahu. Ya, barang siapa yang melangkahkan kaki kita di mana di tempat di mana disampaikan diajarkan ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Itu terhapus tadi. Atau siapa yang bisa kebudur sepaumnya. Barang siapa yang melangkahkan kaki di jalan menuju ilmu, menuju majelis ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Itu dari situ. Nah, mudah-mudahan walaupun kita juga cuma beberapa orang sederhana, tapi termasuk ke dalam hadis itu, ya. Bahkan orang yang menuntut ilmu itu kalau meninggal sama dengan meninggal atau mati syahid, ya. Sama dengan meninggal mati syahid, mudah-mudahan termasuk begitu. Dan kita semua yang hadir saat ini juga merupakan sebab turunnya rahmat Allah dan dijauhkannya bala malapetaka dari tempat kita ini. Yang menurut ramalan BMKG, ada seorang profesor ahli kebumian itu di Indonesia khususnya Pulau Jawa ini berpotensi besar akan terjadinya gempa yang berkekuatan 9 skala Richter lebih. Itu seorang profesor dari Australia setelah beliau juga mengadakan penelitian kebumian di Indonesia. Kalau terjadi itu akan terjadi tsunami besar yang akan meluluhlantakkan semua daerah pesisir pantai dari mulai Jakarta, Banten sampai Surabaya. Itu kalau Banten itu diperkirakan tingginya gelombang itu 75 meter. Kalau dari sana sampai membas ke Jakarta, Jakarta itu masih kebagian yang pinggiran pantai antara 20 sampai 15 meter. Kalau terjadinya di sana di pantai, sangat luar biasa. Itu berdasarkan kajian penelitian ini yang dilakukan oleh Profesor ahli kebumian, Profesor dari Australia. Dan ternyata kemarin waktu saya pulang ke Cirebon itu, di Cirebon itu ada 3 mobil di pinggir jalan. Saya pikir mobil apa? Nah, taunya memang mobil yang dikhususkan untuk meneliti tentang masalah kebumian. Masalah kebumian itu jadi ada mobil besar-besar, begitu ada kayak di bawah itu ada kayak semacam itu turun itu di sampai nempel mutu mobil. Saya kira-kira berada dari mobil itu kurang lebih 10 meter dari mobil itu kaki saya bergemetar sambil memfoto, kata saya tanya orangnya, memfoto keadaan bumi sambil mengukur tekanan getaran bumi yang itu udah 3 mobil. Sampai rumah yang ada samping pinggir jalan itu yang dekat mobil itu ikut bergoyang. Pilihannya apa? Di sana itu dekat pesisir atau dekat apa? Enggak, di jalan raya. Oh, yes. Di jalan raya yang jalan raya Palimanan Hajalinan itu yang di jalan-jalan raya. Sementara kalau dia lagi mengadakan amal begitu kan berhenti, mobil-mobil yang lain itu stop sampai ngantri banyak ngantri. Jadi saya pikir ini kali ya yang saya baca di YouTube. Kalau itu terjadi, maka Pulau Jawa ini kemungkinan hancurnya separuh Pulau Jawa itu akan terimbas. Satu, kena gempa bumi, yang kedua kena tsunami. Kemungkinan diperkirakan masalah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah yang punya kuasa, Allah yang punya bisa, Allah yang mengatur
semua keadaan. Allah yang menetapkan keadaan malapetaka atau tidak itu adalah kuasa Allah. Maka kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala kita diselamatkan dari itu. Itu BMKG yang saya pernah baca di dokumen BMKG. Jadi mudah-mudahan kalau di kita yang banyak majelis-majelis ilmu yang masih membicarakan firman-firman Allah, mudah-mudahan Allah akan mengangkat, menjauhkan musibah itu dari kita. Amin. Ya, itu kita sudah masuki fase akhir zaman. Jadi berbagai kemungkinan akan pernah dan mengalami kejadian yang mungkin tidak dialami oleh orang-orang sebelum kita atau orang-orang tua kita yang sudah tidak. Kita akan mengalami sesuatu yang tidak pernah dialami oleh orang-orang tua kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga dan melindungi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon ditambahkan ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Sekarang baca Al-Fatihah dan artinya per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah kami menyembah dan hanya Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu
Malikin nas tumanya jangan panjang. Malikin nas, rajanya manusia. Terus ayat yang ketiga, ilahin nas, Tuhannya manusia. Tuhan Allah. Ya, ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Terus Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia, yang membisikkan ke dalam dada, yang membisikkan ke dalam hati manusia, yang membisik-bisikkan kejahatan di dalam hati manusia. Ya. Terus alladzi yuwaswisu fi sudurin nas Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jin dan Manusia. bangsa manusia. Dari setan bangsa jin dan bangsa Manusia. manusia. Jadi setan itu ada dari jin dan ada dari manusia. Setan dari jin gak kelihatan, ya. Tapi kalau setan manusia kelihatan. Ya. Siapa setan manusia? Ya orang bisik-bisikan keburukan kepada kita, yang mengajak-ajak keburukan kepada kita. Misalnya mau ngaji lah, mau sedih nggak usah ngaji. Lalu ngaji ya. Yang mau setan tuh tadi. Baca ngaji apa ini? Ini ngapain ngaji mau begitu-begitu doang gitu. Ngaji begitu benar. Kak, jangan begitu Pak. Baca aja alhamdulillah. Kebakar Pak. Kebakar lagi. Ya Allah. Jadi ada setan bangsa jin, setan bangsa Manusia. setan bangsa jin yang kelihatan. Setan bangsa manusia. Oke, ayo selanjutnya diulang sekali lagi. Anas ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul A'udzu birabbin nas. katakanlah Aku berlindung kepada manusia. Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Apa? Tuhan sembahan, Sesembahan sesembahan manusia. Karena di depan sudah Rob bin Nas itu Tuhannya manusia, maka ilahnya sesembahan manusia. Oh iya. Kalau Robbul Alamin, penguasa atau pemelihara alam, Rob bin Nas juga bisa diartikan pemelihara atau penguasa, pemelihara manusia ya. Nah ilahnya saya boleh sesembahan manusia ya. Jadi ilah itu artinya yang disembah. Yang disembah. Ya, Ilah. ilah itu yang disembah. Disembah ilahin nas artinya yang disembah oleh manusia. Ya. Malikin nas rajanya manusia. Semua manusia Malik bukan raja. hanya manusia rakyat biasa, tapi manusia yang menjadi raja pun punya raja namanya Allah. Ya. Itu rajanya manusia, ilahin nas sesembahan manusia. Terus min syarril Waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. yang tersembunyi, dari kejahatan Bisikan setan yang tersembunyi. dari kejahatan Bisikan setan yang tersembunyi. sembunyi ya. Alladzi Yuwaswisu fi sudurin nas,
bangsa jin dan Dan setan manusia. bangsa manusia. Supaya lebih jelas. Maka saya Minal- katakan dari minal setan jinnati. bangsa jin Minal dan jinnati, dari dari setan bangsa minal manusia. jinnati, dari Oke, golongan sekarang al-falah. Yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah penguasa subuh. Berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh ya. Nah, Qul Qul a'udzu birabbil falaq. falah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah dari penguasa subuh. Yang menguasai subuh. Ya, falah di situ waktu fajar. Subuh. Fajar. Oh. Min Min syarril ma khalaq. dari Kejahatan manusia makhluk yang telah diciptakan, dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Alladzi Wa min syarri dan dari kejahatan malam apabila satifil qad, dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup bul. ya, dari kejahatan wanita penyihir yang meniup tali berbul ya, yang kemarin sudah saya gambarkan. Mereka itu kalau mau nyantet orang baik atas pesanan orang maupun atas kemauannya sendiri, itu dukun-dukun itu, para penyihir itu membuat sebuah lintingan dari kain yang diisi nama orang yang dituju, yang akan disantet, yang akan diguna-guna. Kemudian di situ ada jarum, di situ ada macam-macam kembang, di situ ada, terus ketika di mantra-mantra itu namanya Satifil nafasatifil qad. ya, wanita penyihir yang meniup tali yang berbulu. Itu ya, tali yang berbulu itu fil qad itu artinya itu, yaitu Kenapa mesti lintingan kain putih yang di dalamnya ada macam-macam kembang, ada sapu jauh, ada nama orang yang dituju. Kemudian di mantra-mantra, nah mantranya itu kemudian datanglah setan. Setan itulah yang akan membawa mantra dengan tali yang berbulu ke orang yang dituju. Nabi Muhammad dulu pernah disihir seperti itu, tapi Nabi Muhammad hanya panas badannya, meriang sedikit, segera dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa sedang disihir oleh penyihir ulung, penyihir yang yang sangat banyak, sakti? ya, yang sakti lah, yang banyak dikunjungi dan diminta tolong oleh orang-orang jahat untuk melakukan sihirnya, itu orang Yahudi. Tapi oleh malaikat Jibril dikasih tahu Rasul sedang diguna-guna oleh penyihir Yahudi. Maka kemudian turunlah ayat itu, ayat surat Al-Falaq. Setelah dibacakan 3 kali, hampir semua. Nah, walaupun Nabi sempat beriak katanya, ya. Nabi Muhammad tuh mau diracun juga pernah, diracun, dikasih paha kambing oleh orang tertentu dikirim, tapi udah dikasih racun. Tapi begitu mau dimakan, ditahan oleh malaikat Jibril. Tapi sudah sampai masuk nih ke sebagian ke mulut Nabi. Tapi saat itu oleh Allah ditahan racunnya.
baru bereaksi itu menjelang wafatnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad tetap dikatakan syahid walaupun meninggal tidak dalam waktu peperangan, karena pengaruh racun itu baru bereaksi setelah atau menjelang wafatnya beliau. Berapa lama terus? Ya lama, ada orang tuh di Madinah. Nggak mungkin nggak usah 2 tahunan. Sudah lama. Terus Dan zaman dulu sudah ada racun yang model kayak gitu. Nah maka Syekh Ali Jabir kemungkinan beliau itu waktu ditusuk oleh pisau di Lampung bisa jadi ada orang yang memprediksi sudah ada racunnya yang reaksi lama. Reaksinya nggak spontan. Iya, iya. Gitu. Ada orang itu jahat. Nah, reaksinya supaya jangan dituduh saat itu sebagai pembunuh. Mereka pinternya begitu. Oh, gitu. Kalau sudah kelamaan kan orang nggak Iya, kan. dan buktinya susah dilacak. Kan, kalau misalnya, nah nafasati fil nuqat itu adalah wanita-wanitanya. Kenapa wanita? Kenapa nggak laki-laki? Kebanyakan dukun-dukun penyihir begitu itu kayak malampir modelnya, perempuan. Maka benar nafasat itu kan di dalam apa sandiwara tuh Malampir itu. malampir kan, Malampir tahu. perempuan kan. Oh iya iya. Enggak tahu sih. Jelek tuh orangnya. Udah dibayar ya? Tak terbayar. Orang yang kira mati. Gimana ya dulu ya? Tinggal ya. Iya. Iya masa kerja besar dulu. Guna tuh banyak. Ya, Ada kalau kayak apa tuh Pak? Kayak obor tuh Pak. api kayak gitu. Oh, datangnya itu, Pak. Datangnya. Iya. Masa kayak kita dulu ya kan? Ya, datangnya tuh kayak berupa bintang jatuh. Iya. Kayak api ini bintang jatuh itu biasanya dibawa oleh setan, dibawa oleh jin jahat, jin kafir. Jin juga ada yang Islam, makanya ada surat jin di dalam Al-Quran ini. Karena seruan Nabi Muhammad juga kepada mereka juga nyampe. Ya, sekelompok jin itu ada yang beriman kepada Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran disebut begitu. Tapi sebagian besar jin itu jahat. Artinya tidak Islam, tidak mau tunduk pada Allah. Kalau jin yang Islam, yang tunduk patuh pada Allah, masih mending, masih baik. Yang kadang-kala dimanfaatkan oleh kita, oleh manusia, sebagai bantuan yang berupa ilmu putih katanya. Tapi sebetulnya bantuan-bantuan seperti itu enggak ada yang dibenarkan oleh Islam. Enggak ada yang dibenarkan. Nah, tapi kalau jin-jin yang putih, yang Islam itu kalau diminta tolong untuk mengantarkan nafas itu tadi, tali-tali yang berbulu yang sudah dimantra oleh dukun-dukun itu nggak mau. Yang mau adalah jin-jin yang jahat, yang kafir. Ya. Dari mana para pendukun, para penyihir itu belajarnya? Dari malaikat Jarut wa Marut. Yang kemarin saya terangkan, Jarut dan Marut itu sengaja diturunkan Allah untuk menjadi fitnah bagi kita orang-orang beriman terutamanya. Jarut dan Marut itu diturunkan di Babylon. Tahu Babylon? Sekarang Irak. Oh Irak. Suku kalau dulu. Ada sebuah tempat. Dulu suku, nah suku Babylon. Sekarang menjadi negara. Ada di Irak itu sebuah tempat yang Suku. disebut dengan nama Babylon, tapi dulu nama negara itu. Iya, negara. Iya, Babilonia. negara. Nah, sekarang ada di sana. Koloni gitu yang Ya. Babilonia. Babila Harut wa Marut. Ya. Itu dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Di Babila dalam bahasa Al-Qur'annya di Babila, di Babylon. Harut wa Marut, ada malaikat Harut wa Marut yang memang diturunkan Allah untuk menjadi fitnah bagi manusia, terutama orang-orang beriman. Itu dari mereka lah
belajar tentang ilmu sihir. Yang bisa langsung ke sana, bisa belajar di sana, itu yang paling menjadi ilmunya paling berbahaya, paling paling sakti. dahsyat kekuatannya. Itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya. Itu apa namanya, nafasat fil uqad. Kita kembali ke makul ya kepada pulau berbarak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri nafasati fil uqad. Dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Ya, oke. Terus ayat berikutnya, Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. kedengkiannya. Hasad itu dengki ya, hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki, iza hasad, apabila melakukan kedengkian. Kalau Hasad. baru dengki belum berbuat sesuatu, itu baru dengki doang. Orang dengki karena ilmu nggak apa-apa, Pak. Misalnya orang dengki karena melihat orang kaya dermawan, nggak apa-apa. Ada 3 dengki yang dibolehkan. Ada 3 kedengkian yang dibolehkan. 1, orang iri dengki kepada orang kaya yang dermawan. Ya Allah, itu orang dermawan, enak banget ya, banyak sedekah. Saya juga mau jadi orang seperti itu. Nah, boleh. Atau orang kepada dengki atau iri kepada orang berilmu. Tuh, orang yang berilmu enak banget ya, saya juga pengen seperti dia. Nah, itu boleh. Satu lagi, orang yang Dengki hati. dermawan, terus yang berilmu, satunya baca Quran. Ya, orang yang dengki kepada orang yang suka baca Quran. Orang suaranya enak, baca Quran itu saya pengen seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa diberikan kebiasaan seperti itu. Saya pengen. Saya sering gitu tuh. Alhamdulillah. Ya, gitu ya, bacanya gitu ya. Kalau saya mau baca mana patah-patah, bisa. Gimana mau bisa orang dengerinnya mau buat tidur. Makin enak makin merem matanya. Nah, itu boleh ya. Ngiri kepada 3 hal. Ngiri kepada orang yang berilmu, ngiri kepada orang kaya yang dermawan, ngiri kepada orang yang suka baca Quran. Ini yang orang kaya, orang berilmu, baca Quran. Ya. Orang kaya kan dia baca Quran. Itu kan. Ini orang berilmu. Boleh yang begitu. Tapi ngiri kepada orang kaya tuh. Nah, itu Pak, saya bisa kaya seperti dia. Bisa. Terus saya bisa menyaingi dia, saya bisa mengungguli dia, saya bisa akhirnya merendahkan dia dengan kekayaan saya. Itu nggak boleh. Nah, itu wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki, apabila dia melakukan kedengkian. Oke, ya.
bukan kedengkiannya itu bukan hanya di angan-angan atau bukan hanya di dalam perasaan atau punya, tapi dia melakukan usaha-usaha tertentu supaya orang yang didengkinya itu jadi binasa atau jadi celaka. Misalnya ada orang teman di kantor naik pangkat cepat, mungkin karena kinerjanya dia bagus, sehingga dia banyak orang dengki. Awas benar, suatu saat saya akan bikin dia lumpuh, misalnya gitu kan. Saat saya akan bikin dia tidak bisa bicara, kan ada begitu ya. Atau suatu saat dia akan digeser dari jabatan itu. Banyak Pak, kalau mau naik pangkat memang kamu dulu ya. Nah itu Ada kasus memang kamu aman. nah, kalau sudah melakukan yang melakukan kedengkian itu, dia melakukan usaha, bisa datang ke dukun, bisa datang ke orang-orang pintar, supaya orang yang dihasadi itu bisa jatuh. Ya, gitu. Itu banyak peristiwa-peristiwa. Atau kita bertetangga, kita jualan misalnya dalam beras. Tetangga juga jualan beras, sama-sama misalnya. Tetangga yang baru jualan beras malah laku, gitu kan? Mungkin karena pelayanannya lebih bagus, atau mungkin karena lebih murah kan? Kita benci bang, kurang ajar. Jadi jualan rumahnya panen ya, dia panen. Jualan mana? Boleh galak lagi. Itu kan nggak boleh. Nah, dia datang ke dukun, dia melakukan membuat minta dukun itu guna-guna itu. Nah itu namanya iza hasad, apabila dia telah melakukan kedengkian. Ya, bukan hanya sekedar di dalam perasaan gitu. Jadi yang masuk iza hasad di situ sudah melakukan tindakan. Itu kita berlindung dari Allah, kepada Allah dari hal seperti itu. Mudah-mudahan kalau kita banyak membaca surat ini, insya Allah untuk Allah akan jaga kita. Satu lagi surat Al-Ikhlas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Nah, Qul Huwallahu ahad. katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah Tempat meminta segala sesuatu. meminta segala sesuatu, tempat meminta segala sesuatu, atau Allah tempat kita berlindung. Ya. Allah tempat kita memohon segala sesuatu. Allah tempat kita berlindung, itu as-samad. Allah tempat kita somad, as-samad. Meminta, tempat kita meminta, tempat kita memohon
dapat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia tidak beranak dan tidak Diperanakan. Walam Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara. ada sesuatu apapun yang setara dengan dia, yang sama dengan dia. Oke, kenapa surat itu disebut surat Al-Ikhlas? Coba, Anas dinamakan Anas karena ada kalimat Qul a'udzu birabbin nas, ya kan? Al-Falaq, kenapa disebut Al-Falaq? Karena ada kalimat Qul a'udzu birabbil Falaq. ada Al-Falaq. Tapi dalam surat Al-Ikhlas ada nggak kata Al-Ikhlas? Enggak. Nggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Al-Ikhlas itu artinya murni, bersih. Artinya surat itu surat yang memurnikan Allah dari praduga-praduga orang tentang Allah. Ya, memurnikan, membersihkan. Surat itu isinya memurnikan, membersihkan Allah dari praduga-praduga orang tentang Allah. Misalnya Allah itu ada dibentuk seperti patung raksasa, tidak seperti itu. Allah itu punya anak, tidak seperti itu. Allah itu seperti manusia raksasa, tidak seperti itu. Jadi ayat ini, surat ini isinya memurnikan, membersihkan praduga-praduga manusia tentang Allah. Ya kan? Ya, maka disebut surat Al-Ikhlas. Murni artinya, ya, murni. Memurnikan, tidak menyebutkan ikhlas. Ikhlas itu kalau dalam amal, kalau dalam ini ya, dalam perbuatan, artinya hanya karena Allah, bersih hanya karena Allah. Lawan dari ikhlas dalam beramal adalah riya. Riya itu karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, karena ingin mendapatkan balasan dari manusia. Riya, pamer, ingin dipuji. Itu dalam amal, dalam misal sholat. Ikhlas, sholat kita ikhlas hanya semata-mata karena Allah, tidak ingin mendapatkan apapun dari manusia, tidak ingin mendapatkan pujian, atau tidak ingin mendapatkan sanjungan, atau tidak ingin mendapatkan upah dari manusia, tapi semata-mata karena Allah. Itu sholat kita ikhlas. Sedekah kita ikhlas, ya sedekah kita hanya semata-mata karena Allah, tidak ingin mendapatkan balasan orang yang disedekahi, juga tidak ingin mendapatkan pujian dari orang yang disedekahi atau orang lain yang melihat kita bersedekah. Itu namanya ikhlas dalam beramal. Ya, sebaliknya lawan dari ikhlas dalam beramal adalah riya. Gitu. Kalau dalam iman, ikhlas dalam iman. Ikhlas kalau tadi ikhlas dalam amal ya, ikhlas dalam amal. Ada ikhlas dalam iman, dalam kaitannya dengan akidah, dalam kaitannya dengan keyakinan, yaitu keyakinan kita, ya, iman kita hanya kepada Allah. Itu ikhlas. Nah, kalau lawannya apa? Lawannya ikhlas dalam iman, ikhlas dalam keyakinan, lawannya adalah syirik. Kalau riya tadi dalam amal, kalau syirik dalam keyakinan. Gitu. Syirik meyakini adanya sesuatu kekuatan selain Allah, itu namanya syirik. Yakini bahwa orang pintar ini memiliki kehebatan bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Itu syirik. Meyakini kuburan ini mendatangkan berkah. Syirik itu meyakini pohon gede ini bisa
mendatangkan rizki. Nah itu keyakinan seperti itu namanya syirik, dan itu bertentangan dengan ikhlas. Dengan mukhlisina lahuddin. Tuh. Jadi ulang, ada ikhlas dalam beramal, lawannya adalah riya. Ada ikhlas mukhlis dalam keyakinan, lawannya adalah syirik. Ngerti? Ya. Nah, syirik dan riya itu enggak sesuatu yang merusak amal kita, merusak keyakinan kita. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minasyirki wal riya. Aku memohon perlindungan kepadamu dari syirik dan riya. Itu doa kita boleh dilakukan kalau kita berdoa setelah salat. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wal riya. A'udzubika minal nifaq, dan aku berlindung dari nifaq. Nifaq itu munafik, sifat munafik. Ya. Dalam zikir pagi sore ada Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. A'udzubika azabin fil qabr. Ya. Ada dari sore dari pagi. Itulah lawannya ikhlas dalam beramal adalah riya. Lawannya ikhlas dalam keyakinan adalah syirik. Dua-duanya riya dan syirik itu merusak amal kita dan merusak keyakinan kita kepada menurunkan keyakinan kita kepada Allah. Oke. Maka itu kenapa saya ulang suratul huwallahu ahad disebut surat al-ikhlas? Jawabannya karena pemurnian Allah. Karena Membahas surat itu membersihkan ya. Isinya membersihkan kemurnian apa? Pemurnian Allah. Membersihkan praduga manusia dari sifat-sifat Allah. Artinya dari sifat-sifat buruk yang melekat pada praduga. Memurnikan praduga manusia tentang Allah. Memurnikan praduga. Isinya memurnikan praduga manusia tentang Allah. Jadi kalau Allah dikatakan beranak, tidak. Allah dikatakan misalnya punya bapak, punya ibu, tidak. Gitu ya. Kemudian Allah sama dengan sesuatu, tidak. Walam yakul lahu kufuwan. Allah itu ada dua, ada tiga, trinitas, trimurti, tidak. Allahu ahad. Jadi memurnikan praduga manusia tentang Allah. Ya, praduga itu pikiran-pikiran yang jelek, yang buruk, ya, yang buruk tentang Allah. Maka semua dijawab. Kalau dikatakan Allah itu ada dua, Allah itu ada tiga, trimurti, trinitas, tidak. Allah hanya satu. Kan? Kalau dikatakan Allah punya anak, punya keturunan, tidak. Ya kan? Kalau kita boleh meminta kepada selain Allah, minta kepada paranormal, minta kepada para dukun, minta kepada para mbah-mbah, minta kepada kuburan, minta kepada pohon-pohon besar. Tidak. Allah tempat kita meminta. Allah ya, gitu kan? Kemudian kalau dikatakan Allah itu seperti ini, seperti itu, seperti manusia raksasa, manusia sakti, tidak. Lam yalid, falam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dijawab semua. Jadi praduga manusia tentang Tuhan yang tidak benar itu diluruskan oleh surat Al-Ikhlas. Makanya surat yang memurnikan praduga manusia tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan kalau surat-surat yang lain pasti diambil dari salah satu kata yang ada di dalam surat itu. Contoh misalnya Al-Baqarah. Ada kata Baqarah di dalam surat Al-Baqarah itu. Kemudian Ali Imran, ada kata-kata
Imran di dalam surat Al-Imran itu. Kafirun. Al-Kafirun ada juga kalimat kafirun di dalam surat itu. Gitu. Surat Al-Ahzab. Al-Ahzab juga ada kalimat Al-Ahzab yang gitu kan. Tapi kalau surat Al-Ikhlas nggak ada kalimat ikhlas di situ. Nah itu bedanya. Kemudian keutamanya kemarin sudah saya terangkan, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan membaca Al-Quran khatam sekali tanpa surat Al-Ikhlas. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, dalam hadis disebut begitu, maka Allah akan sediakan gedung di surga, dibangunkan gedung di surga. Masya Allah. Padahal baca Al-Ikhlas 10 kali itu paling nggak sampai 5 menit. Ya. Gitu. Saya tadi dapat WA. Yang pertama, diperlihatkan sebuah wanita cantik. Terus itu kalau disorot hanya dalam jarak beberapa meter. Kalau naik lagi beberapa ratus meter, itu wanita udah kecil. Kelihatan juga bangunan rumah sekitarnya, taman ada situ. Kalau naik lagi, itu lama-lama wanita nggak kelihatan, bangunan-bangunan rumah taman yang ada di sekitarnya juga sudah nggak kelihatan. Naik lagi, kelihatan bumi orang itu sudah nggak kelihatan. Naik lagi berapa ribu kilometer, itu bumi lama-lama nggak kelihatan. Yang ada gugusan-gugusan planet-planet. Kalau ribuan kilometer sana, itu bumi itu hanya sebesar pasir-pasir dari sekian banyak jutaan planet yang ada di kumparan alam semesta ini. Gitu. Itu jadi kalau kita fokus pikiran kita pada dunia, ya semua yang ada di dunia itu dilihat besar, kelihatan besar, kelihatan sangat memukau. Tapi kalau kita beralihkan pikiran kita ke akhirat, maka dunia ini adalah kecil, nggak seberat ini. Nah, manusia beramal di dunia itu memang kelihatannya kecil, tapi Allah lipat gandakan amal manusia. Ya. Minimal lipat 10 kali, minimal. Jadi kalau kita misalnya membelanjakan uang atau sedekah uang katakan 10.000, maka minimal dilipatkan 10 kali. Minimal. Bisa mungkin 70 kali, bisa mungkin 100 kali, bisa mungkin 7.000 kali nanti dibesarkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, kalau kita katakanlah baca la ilaha illallah atau baca satu huruf dari Al-Quran, kan 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan dilipat gandakan lagi 10 kali lagi jadi 100 kebaikan. Itu kalau baca satu huruf Al-Quran. Alif lam mim kata Nabi itu bukan satu huruf. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Luar biasa. Makanya orang yang mengamalkan bacaan-bacaan atau amalan-amalan yang dipersiapkan untuk akhirat, maka akan dilipatkannya besar sekali. Dan dunia ini kalau dibandingkan dengan amalan akhirat, maka tidak ada sedikit pun bandingannya. Ya, seperti yang kemarin saya katakan, seperti jari
43 itu benar Pak? Benar Pak? Belum jam 9 ya. Belum. Ayo kita surat Al-Haq. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, baca dulu surat Al-Haq sampai selesai. Terjemahannya nanti yang kedua. Disendalkan tapi lebih jelas daripada ayat-ayat berikutnya. Nah, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Kurang nih. Ya, kurang. Karena ada tasjid ya. Kalau ya kan ada saja. Karena kalau ayat-ayat berikutnya, akhir ayat berikutnya enggak terlalu seperti itu. Oh. Hanya yang pertama itu yang agak di Karena menyendalnya kuat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Sayasla naron zata lahab. Ya. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Ya. Bagus. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Tab dikencengin. Tasjid. Tabbat. Benar tapi Tab. nah dipental Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. 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 Ya. Terus Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. ya. Terus Sayasla naron zata lahab. ya. Terus
masad. Nah, fi jidha. Fi jidha hablum min masad. Kalau onal sedikit tadi yang berkaitan dengan guna ya. Kamu bacanya sudah bagus, maka akan harus lebih ditingkatkan, terutama bacaan yang berkaitan dengan guna. Hablum, ya dengannya kurang dikit tadi. Hablum min masad. Hablum min masad. Ya, gitu. Ya, oke, terus kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tab. Wa tab. Nah, dari awal. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma adna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Sayasla nanya kan ya? Sayasla naran zata lahab. Nah, Sayasla naran zata lahab. Oke, terus Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. ya, terus Ci. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, sedikit lagi. Tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Terus Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. ya, Fi jidha hablum min masad. sadid. Nah, fi jidha. Fi jidha hablum min masad. Ya, dengarannya kok kayak Pak. Masad. Ya. Fi jidha hablum min masad. Fi Nah, jidha hablum min masad. ya. Kenapa yang pertama watab itu harus mendalnya kuat karena bannya itu double, bannya bertasdid, jadi bannya double asalnya. Makanya sendalanya beda dengan yang ayat-ayat berikutnya. Jadi itu ada tasdid, bannya itu double. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Gitu ya. Itu sendalanya itu double. Nah, ini. Ya. Jadi, maka beda dengan ayat-ayat berikutnya. Kalau ayat berikutnya ulama kasar, udah nggak apa-apa. Saya selama zata lahab udah itu. Amal atau hakob, ya. Tapi kalau abi lahabi watab, gitu ya, watab, gitu ya. Kalau yang ayat berikutnya nggak terlalu kencang, gitu. Itu. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tab.
Dia dulu ditekan dulu ke tahun. Iya, ulangi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sabuk. Ma'aruna. Terus ya terus Mas Adi apa surat ini? Apa? 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 Insya Allah. Insya Allah apa? Ya surat pendek Insya Allah harus apa? Ya. Apa juga apa? Apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting hafal. Apa? Ya. Apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ribet. Nah makanya diperbaiki dikit-dikit. Itu yang namanya tahsin itu begitu. Tahsin. Orang apa? Dia ikut ngaji tahsin. Ya maksudnya memperbaiki bacaan. Tahsin itu artinya perbaiki. Perbaiki bacaan. Iya nggak apa-apa. Karena sekarang diperbaiki supaya benar. Gitu. Ya. Kemarin sudah kita terangkan sebagian. Nama surat ini diambil dari nama Al-Lahab ya. Al-Lahab itu artinya apa? Api yang menyala. Al-Lahab, api yang menyala-nyala. Menyala-nyala. Lahab ya. Lahab. Melalap. Iya. Berkobar-kobar kan? Berkobar, Ya. bergejolak. Abu Lahab itu sebetulnya nama seseorang. Ya. Ini kunia, nama julukan. Kayak Abu Bakar itu sebetulnya nama julukan, bukan nama aslinya. Abu Bakar itu bapaknya kucing. Bapaknya gadis. Sorry. Yang bapaknya kucing itu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bapaknya kucing kecil. Kalau Abu Bakar bapaknya anak gadis, yaitu bapaknya Aisyah radhiyallahu anha, yaitu anaknya Abu Bakar yang paling cantik, yang paling banyak orang mau, yang kemudian menjadi istri Rasulullah. Maka karena setelah punya anak itu, anak yang cantik, kemudian banyak orang yang senang, maka banyak orang yang mau melamar, tapi oleh Abu Bakar dibimbing, tidak ada yang dijawab. Karena apa? Karena Abu Bakar menginginkan ini adalah untuk Rasulullah, untuk keduanya Rasulullah. Umar sempat lari itu Umar bin Khattab, karena Abu Bakar dilamar anaknya untuk anaknya Umar bin Khattab. Abu Bakar nggak jawab, gimana sih ya? Nggak disangkanya Abu Bakar nggak suka gitu sama Umar. Ini bukan itu. Setelah Abu Bakar menyerahkan anaknya yang tercantik untuk dijodohkan dengan Rasulullah, baru orang tahu pantas dari dulu nggak ada yang boleh itu disediakan untuk Rasulullah. Maka disebut Abu Bakar, anaknya bapaknya gadis cantik, bapaknya gadis cantik. Bikr itu gadis cantik. Kalau Hurairah itu kucing kecil. Abu Hurairah itu juga bukan
kunyah. Nama sahabat itu nama aslinya bukan Abu Hurairah. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena suka pada kucing. Itu nama disebut Abu Hurairah. Kalau Abu Lahab itu nama aslinya bukan siapa? Abdul Uzza. Itu hambanya Al-Uzza. Uzza itu nama berhala yang besar yang ada di Ka'bah. Ada Uzza, Lata, Manat. Itu nama. Nah, penyembah berhala Uzza Abu Lahab ini kemudian namanya dikasih nama Abdul Uzza. Ya, Abu Lahab bapaknya siapa namanya? Bapaknya siapa? Abu Lahab itu bapaknya siapa? Sama dengan kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib. Ini anaknya Abdul Muthalib ini. Abdul Lahab. Anak dimulai yang laki-laki, ya yang laki-laki Abdullah. Abdullah itu bapaknya Nabi Muhammad. Ya, bapaknya Nabi Muhammad. Kemudian Abdul Uzza, itu ini Abu Lahab. Ya. Kemudian Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu anaknya, bapaknya Abu Thalib. Pamannya Rasulullah juga itu namanya. Baik Abu Lahab maupun Abu Thalib. Terus ada lagi yang laki-laki namanya Hamzah. Satu lagi namanya Abbas. Ini kakak beradik nih. Abdullah, Abu Lahab, Abu Thalib, Hamzah, Abbas. Nah, yang dari 5 bersaudara ini yang paling memusuhi Nabi yaitu Abu Lahab. Pamannya Nabi. Abu Lahab ini yang nama aslinya Abdul Uzza. Kalau Abu Thalib walaupun dia tidak masuk Islam, tapi dia melindungi Nabi, bahkan pasang badan. Kalau Nabi ada yang mau membunuh Abu Thalib, pasang badan. Sehingga zaman waktu Abu Thalib masih hidup, Nabi selalu terjaga. Maka setelah wafatnya Abu Thalib, Nabi sedang mulai menyebarkan Islam, ditambah wafatnya Siti Khadijah, istri yang paling dicintai, istri yang paling banyak berkorban untuk kepentingan dakwah. Maka pada tahun yang sama Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal, Nabi itu kesedihannya bukan main. Ya, sangat-sangat sedih. Sebagai manusia biasa, Nabi juga punya perasaan, walaupun tentu Nabi punya keyakinan bahwa pastilah Allah yang melindungi. Tapi ditinggal keduanya itu sangat-sangat merasa sedih. Satu, pamannya yang melindungi, pasang badan kalau ada orang yang mau menyakiti Nabi. Dua, Siti Khadijah yang hartanya 2/3 kota Mekah itu milik Siti Khadijah. Habis untuk perjuangan menegakkan Islam. Itu 2 orang yang sangat membantu beliau, tiba-tiba dalam tahun yang sama meninggal. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kedukaan yang sangat benar, tahun kesedihan yang sangat benar. Nah, saat itulah Nabi kemudian diangkat oleh Allah, di Isra dan Mi'rajkan. Setelah wafatnya kedua orang yang paling dicintai itu, untuk menghibur beliau, maka Allah Isra Mi'rajkan. Allah perlihatkan kekuasaan Allah di sana, di alam Sidratul Muntaha sana, dengan berbagai kemegahannya, kemewahannya, yang sampai Nabi sampai di Sidratul Muntaha sana, saking kagumnya Nabi melihat alam luar biasa gemerlapnya, belum pernah ada satu keindahan yang pernah dilihat di bumi. Maka Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu.
segala keindahan, segala berkah dan semua milik Allah. Saat itu pula dijawab Allah, Assalamualaikum ya assalamualaikum Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai Nabi, berkah dan rahmat Allah untukmu jua. Itu luar biasa kehormatan, sanjungan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad saat satu si komentar. Kemudian apa lagi? Nabi Muhammad apa jawabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kami dan untuk hamba-hambamu ya Allah yang soleh yang kami tinggal di bumi. Sudah sampai sidratul muntaha sana, yang diingat siapa? Umatnya yang diingat. Dialog maha agung, dialog maha suci antara seorang hamba dengan Tuhannya disaksikan oleh malaikat di atas. Malaikat yang bisa naik sampai sebentar, hanya di atas. Disaksikan oleh malaikat semuanya bergemuruh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dilanjutkan dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu persaksian malaikat. Yang kemudian kalimat ini oleh ulama nyata ini yang kemudian dijadikan bacaan at-tahiyat di dalam sholat. Maka Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Karena bacaannya apa? Bacaannya diambil dari peristiwa mi'raj Nabi dengan dialog Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Maka aqimus sholat liduluki syamsi ila ghasaqil qur'an fa inna qur'an fajatan masyhur wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan hasan. Sholat itu mikrotnya orang. Yang akhirnya apa? Sholat itu adalah ibadah yang paling besar. Ya, sholat itu adalah ibadah yang akbar, yang paling besar. Karena kayak itu. Jadi kita orang-orang yang beriman yang menjalankan sholat, bacaannya itu sebetulnya bacaan yang diambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah bacaan sab'ul masani yang diulang-ulang, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, tidak ada ayat yang sebanyak itu diulang orang. Hanya Al-Fatihah. Sehari kita sholat 17 rakaat, 17 kali. Minimal itu. Kalau sholat ditambah sholat, misalnya rawatib yang mengiringi sholat 12 rakaat, dengan 17 sudah berapa? 17 dengan 12, 29 ditambah dengan sholat misalnya sholat malam yaitu 11 rakaat, yaitu sholat tahajud dan witir, berarti berapa? 40 rakaat. Belum lagi kalau sholat duha, belum lagi kalau sholat tahiyatul masjid, belum lagi kalau syukrul wudu. Berarti Al-Fatihah itu termasuk surat yang paling agung dong, Pak? Iya, surat yang paling banyak diulang-ulang dalam Al-Quran disebut sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah itu kalau kita sholat duha, kalau kita misalnya sholat wajib 5 kali udah 17, sholat rawatib 12 rakaat berarti udah 27 rakaat, ditambah dengan sholat tahajud dengan witir 11 rakaat atau 40. Ya kalau minimal 40 aja sehari baca surat
menjelaskan yang sampai dengan Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Uzza itu nama berhala yang besar di Ka'bah saat itu. Disebut namanya Abdul Uzza. Ya. Nama yang disebut dalam Al-Quran Abilah, bapaknya orang yang suka marah-marah, lahap kayak api. Bergejolak. Ini nama kunia, nama julukan dari Allah. Abu Lahab. Terus ada lagi Abu Jahal. Tapi Abu Jahal itu bukan anaknya Abu Thalib. Bukan anaknya Abu Thalib, Abu Jahal. Bapaknya orang paling bodoh. Jahal kan aneh bodoh. Itu pamannya Nabi, tapi ada yang mengatakan dari pihak ibu. Dari pihak ibu, tapi bukan dari pihak bapak. Kalau ini dari pihak bapak. Ya. Abu Jahal. Ya. Jadi ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Ya. Nah, itu yang mungkin kita tambahkan sedikit tadi. Abu Jahal itu masih saudara dengan Nabi Muhammad, tapi bukan dari pihak bapak. Orang Arab dulu sana itu yang paling diperhitungkan yang itu saudara dari bapak, saudara penting dari bapak. Yang ini yang paling kayak kalau sekarang kita orang Batak. Ya, Medan. Ya, kalau orang Batak itu kalau misalnya nggak punya anak laki-laki itu sama seperti nggak punya anak, seperti nggak punya keturunan, karena nggak ada penerus marganya. Jadi yang diajukan itu keturunan laki-laki. Buka. Oke, sampai di situ jam 9 lewat ya. Ayo kita tutup dulu. Ingat kita masih surat Al-Ahzab ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratis. Subhanallahumma wa bihamdihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.